sebuah cerita yang dialami oleh seorang karyawan yang tinggal di sebuah mes. Konon katanya beliau sering mengalami sebuah keanehan-keanehan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya sedang berada di tempat teman saya yang kemarin podcast dengan saya, berbincang-bincang dengan saya. Nah, untuk kali ini beliau mempunyai cerita horor ini di salah satu tempat tinggal mes tempat beliau bekerja. Jadi beliau ini mengalami kehororan yang kemungkinan sangat luar biasa, dan memang cerita ini ada unsur yang mungkin bisa dikatakan pengalaman pribadi dia, teman-teman. Oke, langsung saja ke tahap ceritanya. Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah, malam. pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir lagi di tempat jenengan. Jadi gimana nih Kang, untuk tema malam hari ini kira-kira apa nih yang akan diceritakan tentang pengalaman jenengan yang selama ini kata jenengan itu bisa dibilang angker, dan banyak makhluk-makhluk yang sering terlihat oleh jenengan sendiri Kang. Boleh diceritakan, silakan Kang. Jadi ceritanya agak panjang ini. Oke. Pada suatu hari itu saya itu masih tinggal di sebuah rumah kontrakan. Karena istri saya tiba-tiba pindah pulang ke kampung, jadi saya diminta oleh bos saya untuk tinggal di sebuah mes. Ternyata setelah saya tinggal di sebuah mes, banyak kejadian-kejadian horor yang saya alami gitu. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya, sebelum jenengan tinggal di mes ini, jenengan tinggal di mana bersama istri jenengan? Tadinya saya tinggal di sebuah rumah kontrakan ya, yang nggak jauh juga dari tempat saya bekerja. Lalu karena istri saya pulang ke kampung, dan kebetulan bos saya tahu kalau istri saya pulang ke kampung, pada akhirnya saya disuruhlah sama bos saya itu untuk menempati sebuah mes daripada saya ngontrak. Betul. Katanya sayang uangnya, daripada ngontrak mendingan tinggal Ditabung. di mes saja. Ya, uangnya ditabung gitulah ya istilahnya ya. Jadi di sini tahap yang akan jenengan ceritakan itu kan cerita horornya ya Kang ya. Jadi apa nih kira-kira cerita horor yang akan diceritakan untuk malam hari ini? Jadi pada waktu itu pada malam hari itu saya dari kontrakan itu mengajak teman saya itu untuk pindahan, dan langsung pindah ke mes yang saya tempatin. Pada waktu itu juga sebenarnya hujan agak rintik-rintik begitu, karena rumah itu ternyata masih sangat kotor ya, karena emang sebelumnya nggak ada yang menempatin. Oh, berarti untuk pertama kali mes ini ditempatin oleh jenengan ya Kang? Iya betul. Jadi setelah saya masuk, akhirnya saya istirahat sejenak. Lalu karena kotor, akhirnya saya berinisiatif untuk membersihkan pada malam itu juga. Karena itu memang terlihat sangat kotor, semuanya berantakan. Dan pada malam itu juga saya membersihkan. Lalu saya bersihkan satu persatu itu tempat yang akan saya tinggali. Seperti saya mencuci kamar mandi dan sebagainya. Lalu saya pel dan sebagainya.
Lalu ketika tiba-tiba saya sedang mencuci kamar mandi, kejadian yang aneh pertama itu tiba-tiba itu lampu itu kayak mati hidup, kedap-kedip begitu. Serem sekali ya. Dan itu dilakukan pada jam berapa Kang kira-kira itu Kang? Ya pada saat itu sih belum begitu malamnya, karena pas begitu saya selesai bekerja, lalu saya mengajak teman saya untuk pindahan dari kontrakan ke mes. Itu sekitar jam jam 6-an sore, jam setengah 6-an sore lah kira-kira. Saya mulai pindahan ya, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat yang memakan waktu kira-kira sekitar setengah jam karena malam hari. Ya mungkin kejadian-kejadian itu terjadi di jam 8 malam. Cuma kan karena saya memang tinggal sendiri di situ kan, keadaannya sepi, kebetulan memang hujan agak lumayan deras. Jadi sepi, bener-bener sepi itu mesnya. Oke, jadi setelah terjadi keanehan yang kemungkinan membuat jenengan takut, kira-kira apa itu Kang yang dilakukan oleh jenengan? Ya, saya sih sebetulnya terus melakukan aktivitas Seperti biasa. ya, artinya saya terus melakukan aktivitas pembersihan itu kan, karena memang rumah itu malam itu juga harus saya tidurin, secara otomatis kan saya harus membersihkan semuanya agar bersih semuanya. Nah, pada saat saya sedang membersihkan kamar mandi itulah terjadi keanehan-keanehan yang menurut saya itu ya sangat menakutkan buat saya, karena lampu itu tiba-tiba mati dan hidup kembali, mati, hidup lagi gitu. Seperti ada orang yang mematikan stop kontak lampu ya Kang ya. Iya betul, jadi seperti kayak dimain-mainin itu. Dan setelah itu kira-kira jenengan itu melihat sesuatu atau merasakan ada dimensi lain yang berada di wilayah itu atau bagaimana Kang? Ya pada saat itu saya tuh merasa merinding ya, jadi kayak bulu kuduk saya tuh bener-bener merinding, karena ya mungkin memang saya sendirian di situ, pas sepi tiba-tiba lampu mati hidup, otomatis ya saya merasa sangat takut. Tapi walaupun saya takut, pekerjaan saya tetap saya selesaikan. Jadi ke bawah suasana ya Kang ya. Karena pada waktu itu kan ya pas lagi hujan gerimis gitu ya Kang. Jadi ke bawah suasana mungkin ya Kang ya. Iya betul. Dan setelah itu apa yang jenengan lakukan setelah kejadian itu Kang? Ya setelah kejadian itu lalu saya karena saya sudah merasa agak capek ya, agak lelah juga, akhirnya saya istirahat sejenak. Saya masuk ke kamar untuk saya rebahan gitu. Sebenarnya sih saya bukan tidur, hanya rebahan aja karena saya merasa lelah gitu kan. Nah, setelah saya rebahan itu sambil memejamkan mata sedikit, pas tiba-tiba saya membuka mata saya itu kayak ada seseorang itu yang lewat di depan pintu saya. Karena kebetulan memang saya nggak menutup pintu waktu itu, karena memang pekerjaan saya itu belum selesai. Tadinya saya mau Istirahat dulu. istirahat dulu, setelah saya rebahan sebentar mau menyelesaikan pekerjaan saya. Lalu tiba-tiba ya ada sebuah bayangan putih itu kayak seperti orang jalan dengan gaun-gaun panjang itu, berambut panjang, cuma tidak kelihatan mukanya, hanya rambutnya aja yang panjang. Itu kayak orang lewat di depan pintu saya, di jalan ke sono. Itu kira-kira sosok wanita atau sosok apa itu Kang? Perkiraan jenengan itu. Ya kalau Dilihat secara kasat mata ya gitu. kalau dilihat secara kasat mata itu kayak sesosok perempuan, karena mereka rambutnya panjang, terus pakai kayak semacam sorbannya gitu menutupi kaki. Kakinya itu nggak kelihatan, hanya jalan aja begitu. Sekelebatan lah ya. Sekelebatan ya betul. Nah setelah jenengan melihat sosok itu, apa kira-kira jenengan itu bisa tidur pada malam waktu itu Kang?
Ya setelah saya melihat sosok yang seperti hantu itu, saya ya merasa takut dan saya nggak bisa tidur malamnya. Karena ya saya tinggal di situ sendirian, bagaimana mungkin saya takut itu mau Benar-benar ya, tidur gitu kan. kalau merasa takut itu ya sudah manusiawi ya teman-teman ya. Nah, setelah unsur cerita ini jenengan alami, apakah ada seseorang yang menceritakan kepada jenengan kejadian-kejadian ini sebelumnya, dan mungkin itu kejadian masa lalu di teman-teman jenengan yang bekerja di perusahaan itu? Ya setelah kejadian pada malam itu, mungkin sekitar 3 hari kemudian itu saya bercerita kepada seorang tukang warung yang kebetulan jualan di depan mes yang saya tempatin itu. Karena si tukang warung itu memang udah Lama. tinggal di sini itu udah dari bahkan semenjak mes ini belum jadi. Jadi memang udah lama banget si ibu itu yang di warung. Saya bercerita kepada beliau 3 hari kemudian dan beliau itu menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya. Karena mes ini kan dulunya memang rumah tinggal Iya, dan iya. ada majikan, ada anak-anak dan ada pembantunya katanya itu. Iya, iya, iya. Nah si pembantu itu tuh pada suatu hari tuh katanya meninggal entah karena apa, dan kebetulan si orang yang meninggal itu tinggal di kamar yang saya tempatin itu. Pas kebetulan tempat kamar yang jenengan tempatin gitu ya? Iya betul. Jadi si pembantu itu dulunya tidur di kamar yang sekarang saya tempatin itu. Jadi ya entah meninggalnya karena apa, si ibu warung itu juga nggak pernah cerita. Karena kejadiannya pada waktu itu katanya si majikan itu sedang pergi ke luar negeri dan si pembantu itu hanya tinggal sendirian di rumah. Di rumah ini ya? Ya di rumah yang sekarang jadi mes ini. Iya. Dan mungkin ada kemungkinan besar di rumah ini ada tempat atau sesuatu yang kemungkinan bisa menjadi misteri, atau ya kemungkinan kayak seperti sumur tua, atau biasanya tempat-tempat yang identik dengan makhluk-makhluk gaib seperti kayak kamar mandi atau sumur tua, itu biasanya ada kejanggalan-kejanggalan yang tidak wajar sehingga mengganggu si pembantu itu. Apakah ada unsur cerita seperti itu, Kang? Ya sebenarnya memang di mes yang saya tempatin itu memang ada sebuah sumur ya. Ya sumur itu memang sudah sumur tua, tapi sebenarnya sih itu bukan sumur. Karena memang sebenarnya itu tempat penampungan air kayak macam ledeng, tapi memang bentuknya bulat kayak sumur, memang sangat dalam. Jadi memang sumur itu sudah tidak terpakai lagi dan ya kadang ditutup, kadang dibuka. Tapi memang sudah lama sekali itu nggak dibuka. Setelah saya datang itu baru saya buka. Oke, jadi setelah jenengan cerita seperti ini kepada si tukang warung, dan otomatis jenengan itu kan bertempat tinggal di sini ya. Selama jenengan bertempat tinggal di mes ini, apakah ada sesuatu hal yang kemungkinan jenengan alami lagi? Apa hanya waktu itu saja yang jenengan alamin, Kang? Kalau nggak salah itu selama itu hampir 1 minggu lamanya itu saya masih tetap diganggu itu sama si makhluk yang mungkin penunggu sumur tua itu. Tapi setelah 7 hari ke sini, ya saya udah seperti biasa karena mereka juga sudah tidak mengganggu saya lagi. Oke, jadi apa pesan dari tukang warung itu kepada jenengan, Kang? Apakah dia itu memberitahu atau memang itu perkenalan atau bagaimana, Kang, menurut si tukang warung itu? Karena jenengan ini masih baru di sini ya. Iya Gitu. betul. Jadi si tukang warung itu sih memang si ibu warung itu memang memberitahu kepada saya agar ya nggak usah takut, karena memang di situ sebenarnya katanya ada, karena dulu itu teman kerja saya juga ada yang mengalami hal seperti itu dan Sebelum jenengan. sebelum saya, cuman mereka kan nggak tinggal di mes itu. Kebetulan yang tinggal di mes hanya saya aja Iya. sebetulnya. Berarti ya intinya
itu hanya untuk perkenalan saja mungkin ya Kang. Dia mungkin nggak merasa diganggu, hanya saja kemungkinan dia itu kaget, yang biasanya tempat itu sepi, sunyi. Nah, tiba-tiba si kamar ini kan ada isinya gitu, kemungkinan si makhluk itu kaget mungkin ya Kang, sehingga makhluk itu bisa menampakkan diri gitu Kang. Jadi ini bisa diambil pembelajaran juga untuk kita ya Kang ya. Iya betul. Bahwasanya di tempat-tempat seperti itu ya memang ada gitu. Di mana tempat kita tinggal itu memang ada sosok-sosok yang mengelilingi kita gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jika mengalami hal yang seperti ini nggak usah kaget dan tetap istighfar dan terus berdoa. Insya Allah semua akan baik-baik saja dan tidak akan mengganggu. Tanpa terkecuali tempat itu mempunyai unsur-unsur yang mungkin bisa dikatakan tempatnya itu janggal gitu. Kayak seperti contoh, ya naudzubillah min dzalik ya, tempat itu minta tumbal apa, ya semacam kayak gitulah teman-teman. Jadi cerita ini bisa diambil pembelajarannya buat kita semua teman-teman. Dan oke teman-teman, mungkin cerita untuk kali ini cukup sampai di sini, dan terima kasih banyak ya Kang sudah menceritakan kejadian-kejadian aneh sehingga teman-teman semuanya bisa mendengar cerita dari jenengan. Sebenarnya saya juga takut juga sih Kang kalau posisi saya menjadi jenengan gitu. Karena ya sudah manusiawi sih, kalau kita itu punya rasa takut itu sudah manusiawi. Jadi ya tetap tenang saja lah gitu teman-teman. Oke baik teman-teman, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Jauda TV. Kemungkinan ada tambahan dari saudara kita buat teman-teman semuanya Kang. Monggo silakan Kang. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mendengar cerita dari saya. Jangan lupa dukungannya untuk channel Jaudah TV. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan serta rezeki yang melimpah dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya Jauda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam misteri.